Vicky Komariah dari Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut merupakan video mengenai gangguan pernapasan pada manusia. Silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Komariah. Pada kali ini kita akan belajar mengenai gangguan pernapasan pada manusia. Cobalah untuk menahan napas selama 15 detik. Apa yang kalian rasakan? Tentu saja kalian akan merasakan sesak napas. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa oksigen. Coba bayangkan jika seseorang menderita gangguan pernapasan. Ada banyak sekali gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan. Lalu, apa saja sih gangguan pernapasan yang terjadi pada manusia? Gangguan pernapasan yang terjadi pada manusia yang pertama yaitu influenza. Nah, penyakit ini disebabkan oleh influenza virus. Penularan virus ini yaitu dengan virus keluar dari tubuh seseorang bersama batuk dan pilek yang dapat ditularkan melalui udara ataupun sentuhan. Agar tidak tertular, sebaiknya selalu menggunakan masker saat di jalan dan rajin cuci tangan sebelum makan. Yang kedua ada tonsilitas. Nah, penyakit ini disebabkan oleh adenovirus, rhinovirus, coronavirus, dan lain-lain. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan mudah menginfeksi tonsil. Yang ketiga ada faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur, seperti coronavirus, octomycovirus, bakteri Staphylococcus, dan lain sebagainya. Yang keempat ada pneumonia. Nah, infeksi ini terjadi pada bronkiolus dan alveolus, pada umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Berikut ada gambar perbedaan paru-paru normal dengan paru-paru yang mengidap penyakit pneumonia. Penyakit pneumonia dapat disembuhkan dengan memberi antibiotik dan penyedot cairan dalam paru-paru. Yang kelima ada tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sangat dianjurkan bagi penderita penyakit tersebut untuk menjaga sistem imun tubuh. Berikut merupakan gambar dari paru-paru yang mengalami penyakit TBC dan gambar dari bakteri Mycobacterium tuberculosis yang merupakan bakteri penyebab terjadinya TBC. Yang keenam ada asma. Nah teman-teman, asma ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan seperti asap rokok, debu, dan lain sebagainya. Penyempitan yang terjadi pada saluran pernapasan menyebabkan penderita mengalami kesulitan menghirup oksigen. Dari berbagai jenis gangguan pernapasan pada manusia, rata-rata disebabkan oleh virus. Namun, ada beberapa pula yang disebabkan oleh bakteri. Salah satu virus yang menyebabkan berbagai gangguan pernapasan adalah coronavirus. Virus tersebut merupakan virus yang saat ini menjadi perbincangan masyarakat. Nah, coronavirus merupakan salah satu virus yang menyebabkan berbagai gangguan pernapasan, seperti tonsilitas, faringitis, pneumonia, dan lain-lain. Terlebih saat ini, virus tersebut telah dinyatakan berstatus pandemi. Padahal, virus tersebut sudah lama ada, namun kenapa coronavirus baru sekarang menginfeksi manusia?
bagaimana sih virus tersebut bisa menyerang organ pernapasan? Untuk lebih jelasnya, kita akan belajar tentang apa itu coronavirus. Apa itu coronavirus baru? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada Desember 2019, muncullah coronavirus baru di Wuhan, China. Kemudian diberi nama coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Coronavirus jenis baru tersebut saat ini telah dinyatakan berstatus pandemi. Pada manusia, biasanya menyebabkan berbagai penyakit infeksi saluran pernapasan. Bagaimana virus ini menyebabkan masalah pernapasan? Saat virus ini berkembang, mereka mulai menginfeksi sel-sel di sekitarnya. Gejalanya biasanya mulai terasa di belakang tenggorokan, berupa rasa nyeri tenggorokan dan batuk kering. Lalu, virus dengan cepat merambat masuk ke seluruh pangkalan paru-paru, hingga masuk ke paru-paru. Proses ini merusuk jaringan pada paru-paru, membuat jaringan ini membengkak, sehingga lebih sulit bagi paru-paru untuk memasuk oksigen dan menyalurkan keluar karbon dioksida. Pembekakan pada jaringan paru-paru dan kurangnya oksigen dalam darah membuat jaringan tersebut terisi dengan cairan, nanah dan sel yang mati. Nah, disinilah pneumonia. Radang paru-paru bisa muncul. Hal tersebut dapat membuat pasien mengalami kesulitan bernapas, sehingga membutuhkan alat bantu pernapasan atau ventilator. Dalam beberapa kasus, terjadi yang disebut dengan sindrom kesulitan pernapasan akut, sehingga bahkan dengan ventilator pun pasien bisa meninggal karena kesulitan bernapas. Lalu, bagaimana sih cara mencegah penularan COVID-19? Ada beberapa cara dalam mencegah penularan COVID-19. Yang pertama, yaitu mencuci tangan dengan benar. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, menerapkan physical distance. Yang keempat, mengonsumsi makanan bergizi atau menjaga daya tahan tubuh. Dan yang kelima yaitu membersihkan rumah dengan melakukan disinfektan secara rutin. Virus corona saat ini telah dinyatakan berstatus pandemik. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan demi memutus penyebaran COVID-19. Demikianlah pembelajaran gangguan pernapasan pada manusia. Semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari berbagai penyakit gangguan pernapasan pada manusia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.